Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, kali ini ada servisan Samsung Grand 2 ya, Galaxy Grand 2. Kasusnya tidak ada tombol atau tombol powernya rontok ya. Kemudian muncul tampilan menu recovery seperti ini. Nah, ini mungkin karena disebabkan oleh tombol powernya yang rusak ya. Di sini bukan cuma tombolnya yang hilang, namun switch on off-nya hilang juga. Karena dari cerita yang punya, biasanya menyalakan pakai pisau ya. Setelah ditekan power, harusnya bisa ya langsung ke reboot system. Tapi ini kembali lagi. Saya coba lagi. Terjadi kesalahan. Dan kembali lagi ya. Tidak ada perintah. Baik, langsung saja kita bongkar terlebih dahulu. Jangan lupa bautnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan cara mengganti switch on off dulu ya. Karena yang utama itu, namun ini kesalahan hardware apa software kita belum tahu, karena kita harus memasang dulu on off-nya biar lebih pasti. Nah, ini melepasnya dari depan ya, di bawah LCD. Dan ini agak nyangkut. Nah, di sini harus dicongkel pakai pinset yang melengkung untuk memudahkan. Dan di ujungnya juga agak sulit, maka harus dibantu lagi. Jadi jangan dipaksa ya, karena di sini ada bodi yang nyangkut. Nah, ini tampilan mesinnya. Di sini ada baut satu di atasnya. Lepaskan dulu fleksibelnya. Nah, ini juga ada baut di bawah satu sebagai penguat. Soket-soketnya kita lepaskan. Ada soket LCD, kamera depan, terus speaker atau buzzer. Nah, ternyata betul ya. Ini kameranya dilepaskan dulu. Sudah rata, ini switch-nya sudah hilang. Tinggal bekas timah yang tersisa di situ. Nah, sekarang kita harus mencari switch-nya. Kebetulan saya ada stok, mudah-mudahan cocok ya. Setelah saya carikan, sepertinya ini sama ya. Ada punya Samsung Galaxy V dengan model G313. Yang penting kakinya ya. Kakinya sebagai dudukan itu harus sama lebarnya. Nah, biasanya yang membedakan itu kaki-kakinya ya. Nah, di sini sama untuk dudukan kakinya. Mudah-mudahan bisa ya. Untuk pemasangan saya pakai blower. Setelannya untuk anginnya 2-3. Nah, untuk heaternya kalau punya saya blower analog 4-4,5 ya. Tidak lupa dikasih fluk dulu, membantu melumerkan timah yang ada. Jangan lupa komponen yang lain ditutup biar aman. Kemudian caranya
di blower dulu bagian timahnya, PCB-nya. Jadi jangan langsung ditempelkan ya si switch-nya, karena memang bahannya dari plastik. Jadi kira-kira sudah lumer baru ditempelkan. Ternyata ini masih keras ya. Jadi timah bawaan sangat keras di lubangnya. Makanya saya bantu dengan solder. Kita coba pasangkan lagi. Sambil ditekan ya. Sambil ditekan pakai pinset. Nah, ini sudah masuk. Biarkan beberapa saat sampai mengering. Nah, setelah ini untuk lebih kuat kita tambahkan lagi timah ya. Kita tambahkan lagi timah dengan menggunakan solder, karena kakinya sangat pendek sekali sehingga rawan rontok lagi. Makanya kita perkuat lagi dengan timah kaki-kakinya. Kemudian untuk kaki belakang itu juga belum nempel sepenuhnya, ini baru kakinya, maka harus dibantu disolder ulang, disambungkan dengan menggunakan solder. Kemudian untuk pin positif negatif juga belum nempel, maka harus dibantu dengan solder juga ya. Nah, ini jadi di belakang itu ada 3 pin yang harus nempel. Yang tengah itu ground untuk penguat, kemudian yang sebelah kiri itu positif ya. Kemudian yang sebelah kanan, nah ini yang negatif. Maka ini harus dibantu pakai solder. Pastikan untuk pin positif dan negatif jangan sampai nempel ya, karena itu tidak akan berfungsi nanti. Kalau sudah nyambung semua, kita cek jalurnya dengan menggunakan multitester apakah sudah aman. Caranya, jarum yang positif kita tempelkan ke kaki yang positif, dan yang negatif kita tempelkan ke pin negatif. Kalau di situ jarum naik berarti masih konslet. Nah, di sini aman ya. Jarumnya naik ketika ditekan tombol power, berarti itu normal. Sekarang kita pasang lagi kameranya. Kemudian kita akan coba nyalakan. Kita pasang terlebih dahulu mesinnya. Soketnya kita pasang lagi, soket LCD. Kita akan coba dulu. Mudah-mudahan langsung bisa ya. Nah, ini baterainya longgar, jadi harus cari pengganjel, dan saya menggunakan bekas dudukan kartu ya, 2 buah, dan ternyata masih belum respon. Ada apa gerangan? Saya coba perkuat dengan dipasangkan dulu bautnya. Saya coba lagi, dan masih belum ada respon. Saya colokkan kabel charger. Nah, ternyata bisa, berarti baterainya kemungkinan kosong ya. Tampilan seperti awal, dan ternyata tidak bisa ya. Harusnya ini bisa ya. Namun kembali ke reboot system now. Sekarang saya coba tombol volume, dan ternyata tidak bisa tombol volume up ya, atau volume atas. Padahal secara fisik bagus ya, tombolnya berfungsi. Nah, apakah volume atas yang menyebabkan
terjadinya error. Nah, kita akan pastikan dulu. Kita akan cek apakah memang itu menjadi tersangkanya. Dan ternyata betul ya. Setelah dicek pakai multitester, dia jarumnya naik dan lampunya nyala. Itu pertanda jalurnya terjadi short atau konslet ya. Nyalanya tidak full, berarti di sini agak short. Langkah pertama, saya coba bersihkan dulu pakai cairan thinner. Mudah-mudahan ini bisa selesai, karena biasanya terjadi korosi bisa ya, ada karat yang itu menghalangi. Sambil ditekan-tekan ya, kita tes apakah sudah hilang penyakitnya. Dan ternyata aman ya, sekarang sudah tidak nyala. Dia nyala kalau ditekan, berarti sudah normal. Nah, sekarang kita pasangkan lagi. Pasang lagi soketnya, soket LCD, kemudian soket kamera. Jadi di sini harus betul-betul presis ya. Tidak lupa bautnya dipasang lagi biar tidak bergeser. Kita tekan. Nah, tidak menyala. Ternyata baterainya kosong. Kita tunggu sejenak. Kemudian kita coba lagi nyalakan ulang. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Alhamdulillah, masuk ke tampilan Samsung teman-teman. Berarti tidak kembali ke recovery ya. Berarti sudah bisa dipastikan biang keroknya adalah tombol volume up atau volume atas yang menyebabkan masuk ke menu recovery. Nah, sudah berhasil ya. Sekarang kita pasang kembali. Namun di sini kita harus mencari tombol. Nah, alhamdulillah saya ada tombol bekas HP J1 ya. Ini namanya kanibalan. Karena nyari yang baru tidak ada jualan ya. Mudah-mudahan bisa berfungsi dengan baik, karena secara ukuran ini sama ya. Kita tes. Alhamdulillah untuk power bisa. Tinggal nanti kita cek volumenya ya. Layar sudah berfungsi dengan baik. Sekarang kita cek untuk bagian tombol volume. Alhamdulillah sudah bisa berfungsi dengan baik ya. Nah, sekarang kita pasang kembali casing belakangnya. Namun jangan lupa sebelumnya dipasang baut ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.